Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut koneksi antar materi modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Saya Solihat Balkis, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Bekasi. Kegiatan pemantik mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah terbaik. Bob Talbert. Dari kutipan di atas, apa kaitannya dengan proses pembelajaran yang sedang Anda pelajari saat ini? Berdasarkan kutipan tersebut, tersirat makna bahwa menjadi pribadi bijak lebih baik daripada hanya sekedar pintar. Karena sejatinya di dunia ini bukan hanya hitam dan putih. Hal ini berkaitan dengan sebuah keputusan dalam sebuah persoalan. Tidak hanya ada hal yang benar dan salah, namun ada juga pilihan yang sama-sama benar, namun semua keputusan harus didasari dengan pertimbangan yang menjunjung moralitas dan etika. Dilema etika yang sering terjadi dalam pengambilan keputusan menjadi sebuah paradigma yang dihadapi oleh seseorang yang memiliki etika yang telah menjadi prinsip dalam hidupnya. Bagaimana nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita? Prinsip yang dianut dalam pengambilan keputusan diantaranya berpikir berbasis hasil akhir, peraturan, dan rasa peduli. Ketiganya disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang terjadi. Apapun prinsip yang dianut tetap harus bersumber dari nilai-nilai kebajikan universal sesuai dengan dasar pengambilan keputusan. Dengan mengacu pada prinsip dan nilai yang sesuai, maka kita akan mengambil keputusan yang lebih adil, bijaksana, dan berpihak pada murid, sehingga akan memberikan dampak yang positif bagi lingkungan tempat kita berada. Bagaimana Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran berkontribusi pada proses pembelajaran murid? Sebagai pemimpin pembelajaran, maka keputusan yang akan saya ambil menentukan apa yang akan murid saya dapatkan dari pembelajaran yang saya laksanakan. Maka, keputusan yang saya ambil haruslah mampu menuntun tumbuh kembang anak sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Pengambilan keputusan harus mengutamakan kebutuhan belajar murid dan juga pembentukan karakter murid melalui pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional. Menurut Anda, apakah maksud dari kutipan ini jika dihubungkan dengan proses pembelajaran yang telah Anda alami di modul ini? Jelaskan pendapat Anda. Education is the art of making man ethical. Pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi perilaku etis. Dari George Wilhelm Friedrich Hegel. Menurut saya, maksud dari kutipan tersebut adalah setiap dari permasalahan yang kita alami, baik dilema etika ataupun bujukan moral, dapat diputuskan melalui 9 langkah pengambilan keputusan sebagai pedoman kita berperilaku etis. Sehingga keputusan yang kita ambil harus didasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal, yaitu tanggung jawab dan berpihak pada murid. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Ingar Sosung Tulodo. Di sini filosofi ini menegaskan bahwa kita sebagai pemimpin pembelajaran hendaknya memberi teladan yang bijak dalam pengambilan keputusan. Igmadya Mangunkarsa. Filosofi ini menegaskan bahwa dalam pengambilan keputusan, hendaknya kita mampu memberdayakan dan membangun kerukunan murid. Tutwuri Handayani, filosofi ini menegaskan bahwa seorang pemimpin dalam pengambilan keputusan, maka keputusan yang kita ambil hendaknya mampu mendorong kolaborasi dan meningkatkan kinerja murid. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh pada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan keputusan? Nilai-nilai kebajikan yang sangat mempengaruhi kebijakan kita dalam pengambilan keputusan adalah keadilan dan tanggung jawab. Adil berarti menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya, sedangkan tanggung jawab berarti mampu menanggung resiko dari keputusan yang telah kita pilih. Nilai ini harus tertanam sejak dini dan dibudidayakan dalam lingkungan sekolah.
agar kelak murid kita menjadi orang yang bijak dalam mengambil keputusan. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil? Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini terutama bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Salah satu tujuan coaching yaitu menggali lebih dalam lagi potensi yang dimiliki oleh seorang guru. Melalui proses coaching, akan terjadi pengambilan keputusan yang mengarahkan pada hal-hal positif, yang artinya keputusan-keputusan yang diambil berpihak pada murid. Melalui kegiatan coaching, pengambilan keputusan yang diambil berasal dari potensi yang dimiliki seseorang, sehingga keputusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan nantinya akan mendorong terwujudnya well-being dalam ekosistem sekolah. Yang keempat, bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Guru, sebagai pemimpin pembelajaran, harus mampu mengelola dan menyadari aspek sosial emosional agar mampu bijak dalam mengambil dan menguji keputusan. Seorang guru yang memiliki kesadaran diri yang baik akan menunjukkan integritas dan tanggung jawab dalam memutuskan masalah yang berkaitan dengan dilema etika. Guru juga mampu memiliki kesadaran penuh ketika menghadapi suatu dilema etika. Dengan kesadaran penuh, maka perhatian, rasa ingin tahu, dan kebaikan akan mempengaruhi keputusan guru dalam menciptakan well-being ekosistem atau kesejahteraan psikologis. Yang kelima, bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Nilai-nilai yang dianut oleh pendidik seperti keadilan, kemanusiaan, tanggung jawab, kejujuran, dan lain-lain akan sangat mempengaruhi pendidik tersebut dalam mengambil suatu keputusan, baik yang berupa dilema etika maupun rujukan moral. Karena nilai ini akan menjadi dasar seorang pendidik dalam mempertimbangkan benturan nilai yang muncul dalam kasus dilema etika dan rujukan moral. Mana nilai yang harus dipertegas, dikuatkan, atau mungkin dikalahkan. Yang keenam, bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman adalah lingkungan yang membangun persepsi bahwa setiap orang memiliki potensi yang berbeda-beda dan orang lain adalah mitra, bukan saingan. Tugas pendidik adalah membantu anak-anak menemukan jati diri dan mengembangkan potensinya. Persepsi tersebut akan mendorong kentalnya kolaborasi antar murid, guru, maupun orang tua. Lingkungan tersebut akan tercipta dari budaya positif. Budaya positif akan terbentuk dari kesepakatan atau sinergitas para pelaku lingkungan dalam menyepakati tindakan positif. Dalam kesepakatan inilah dibutuhkan suatu keterampilan dan dalam pengambilan keputusan yang tepat berdasarkan nilai-nilai kebajikan. 7. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Tantangan itu muncul ketika ada komunikasi dan keterbukaan dalam lingkungan. Pada kasus pengambilan keputusan dari suatu masalah dibutuhkan suatu kejelian dan analisisnya. Akankah menggunakan prinsip N-based thinking, rule-based thinking, atau care-based thinking dalam penyelesaiannya? Oleh karena itu, perlu adanya komunikasi dan keterbukaan untuk memetakan suatu masalah dilema etika berdasarkan paradigmanya, seperti individu lawan kelompok, keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, ataupun jangka pendek lawan jangka panjang. 8. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan
pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda. Agar dapat memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda, kita harus mengetahui kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Dengan memahami ketiganya, kita akan mampu menyusun pembelajaran yang berpihak pada murid, yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi baik dari sisi konten, proses, maupun produk. Dengan mewujudkan pembelajaran yang demikian, maka murid akan semakin merdeka dalam belajarnya. 9. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan dan masa depan murid-muridnya. Sebagai pemimpin pembelajaran, kita harus hati-hati dalam pengambilan keputusan, karena keputusan yang kita ambil akan terkait secara terus-menerus dan berdampak pada kehidupan murid kita. Yang ke-10, apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Sebagai seorang pendidik, kita harus mampu mengenali nilai dan peran diri kita agar mampu memahami dan menerapkan filosofi KHD dalam pembelajaran. Kita juga harus mampu memahami kebutuhan belajar murid kita yang beragam dan mampu untuk mengelola sosial dan emosional murid kita. Pemahaman tersebut dapat kita eksplorasi menggunakan prinsip coaching atau supervisi akademik. Dengan demikian akan muncul keputusan yang mampu menciptakan budaya positif demi terwujudnya visi sekolah yang berpihak pada murid. Yang ke-11, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah Anda di luar dugaan? Pemahaman saya tentang materi modul 3.1 ini adalah tentang penerapan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah dalam pengambilan dan pengujian keputusan, di mana pemahaman tersebut saya gunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang muncul untuk memetakan mana yang benar lawan benar, dilema etika, atau yang benar lawan salah, bujukan moral. Hal di luar dugaan yang saya dapatkan pada modul ini adalah ketika kita menghadapi kasus dilema etika, kita perlu memunculkan opsi trilema agar muncul solusi kreatif yang bisa diterima semua pihak. 12. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Ya, saya pernah. Misalnya, ketika ada murid yang tidak mengumpulkan tugas. Menurut kesepakatan kelas, anak yang tidak mengumpulkan tugas harus menerima hukuman. Namun, ada satu anak yang selalu tidak mengerjakan tugas. Setelah saya telusuri, anak tersebut tinggal bersama neneknya yang sudah tua, sehingga tidak ada yang mengingatkan dia akan tugas-tugas sekolah. Dan juga anak tersebut sudah capek untuk membantu pekerjaan rumah, untuk membantu neneknya di rumah. Ketika itu saya dilema. Di satu sisi saya harus menegakkan aturan, di sisi lain saya merasa kasihan dengan anak tersebut. Akhirnya saya meminta teman-temannya untuk belajar kelompok di sekolah ataupun di rumah untuk membantu anak tersebut. Setelah mempelajari modul ini, saya mengerti memang dilema etika tidak bisa dihindari dan kadangkala kita harus memunculkan opsi trilema agar ada solusi terbaik bagi semua. 13. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pelajaran ini? Sebelum mempelajari modul ini, saya cenderung menyelesaikan masalah menggunakan prinsip end-based thinking, yaitu saya melakukan karena itu yang terbaik untuk kebanyakan orang, ataupun rule-based thinking, yaitu berpusat pada tugas dan aturan yang ada. Setelah mempelajari modul 3.1 ini, saya lebih mudah mengolah rasa empati saya untuk memutuskan sesuatu menggunakan rasa peduli atau care-based thinking. 14. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin?
Sebagai individu, modul ini sangat penting bagi saya, karena modul ini membuat saya mengerti bagaimana langkah-langkah yang harus saya terapkan dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan masalah pribadi saya. Sebagai pemimpin, modul ini sangat penting karena keputusan yang diambil akan menyangkut kepentingan orang banyak, sehingga harus dianalisis dan diputuskan menggunakan langkah yang tepat. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.